Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Paranita Peda Rohani Paga Ministry. Puji Tuhan, harapan dan doa saya kita semua berada dalam keadaan sehat, bersuka cita, bahkan diberkati oleh Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu, kami rindu mendengar firman-Mu dan belajar tentang kasih dan pengampunan di dalam kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami agar kami dapat menerima setiap firman yang dibagikan ke kami. Dalam nama Yesus Kristus kami, haleluya, amin. Kitab 1 Samuel pasal 24 dan 25 dengan tema hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Di dalam pembacaan kita pada hari ini, dengan kisah ini berbicara mengenai pentingnya belas kasihan, pengampunan, dan penundukan diri kepada Tuhan, serta bahayanya kesombongan dan keegoisan. Di dalam kitab Samuel pasal 24, kisah ini menceritakan kisah Daud yang mendolak membunuh Saul. Meskipun Saul mengejar dan ingin membunuhnya, tetapi Daud tetap mengasihi Saul. Daud menunjukkan belas kasihan dan pengampunan. Daud menyadari bahwa Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, dan ia tidak akan membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ini adalah contoh penundukan diri kepada otoritas Allah dan menunjukkan pengampunan dan belas kasihan lebih penting daripada membalas dendam, sesuai dengan ajaran Yesus tentang mengasihi musuh dan memberi pengampunan kepada musuh kita atau orang yang menyakiti hati kita. Dan kemudian dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ini menunjukkan atau menceritakan mengenai kisah seorang Nabal. Nabal menolak memberi bantuan kepada Daud dan pasukannya. Nabal menolak memberi bantuan makanan. Padahal pada saat itu Nabal adalah seorang yang berkecukupan. Dalam arti Nabal adalah seorang yang kaya, yang mempunyai banyak harta. Tetapi Nabal tidak mau membantu Daud dan pasukannya. Meskipun mereka dalam keadaan lapar dan membutuhkan bantuan, tindakan Nabal ini menunjukkan kesombongan dan keegoisan serta kurangnya rasa belas kasihan. Sedangkan ajaran Yesus adalah tentang kesederhanaan dan memberi. Dalam Lukas 12 ayat 28, sangat bertentangan dengan sikap Nabal pada saat itu. Ajaran Yesus yang menekankan pentingnya belas kasihan, pengampunan, dan kasih sayang kepada sesama manusia. Yesus memberikan contoh hidup dengan belas kasihan kepada orang berdosa, kepada orang sakit, dan kepada orang-orang yang tersiksikan. Yesus datang melayani mereka dengan penuh belas kasihan. Dan dalam kisah ini juga mengajarkan kita untuk menunjukkan belas kasihan dan pengampunan. Tetapi ampunilah kesalahan orang lain seperti Daud telah mengampuni Saul dan menundukkan diri kepada otoritas Allah. Daud pun mengampuni Nabal. Kita harus menghormati otoritas yang Tuhan berikan kepada para pemimpin-pemimpin kita, kepada hamba-hamba Tuhan yang mendapati otoritas Allah, atau mereka yang hidup di dalam pengurapan Allah, sama seperti yang Daud lakukan. Dia menghormati Saul.
harus menghindari kesombongan dan keegoisan. Jangan menolak untuk membantu orang lain yang membutuhkan seperti Nabal menolak membantu Daud dan pasukannya. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada semua orang, termasuk musuh kita, seperti yang ditunjukkan Yesus kepada kita, umat manusia. Kita bisa belajar banyak dari kisah Daud dan Nabal dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan belas kasihan, pengampunan, dan penundukan diri kita kepada Tuhan, serta menghindari kesombongan dan keegoisan yang selalu mengincar kehidupan kita dan akan menghancurkan kehidupan kita. Saudara, Tuhan pasti menolong kita untuk terus hidup dalam kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan di saat kita hidup dalam kasih Kristus, maka kita pasti mampu memaafkan dan mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, karena Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan itu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau telah mengasihi, mengampuni kami terlebih dahulu. Dan biarlah kasih-Mu Tuhan selalu melekat dalam setiap kehidupan kami dan dapat kami praktekkan di dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kasih Tuhan, dan kami dapat mampu mengampuni, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kami seperti sesuai dengan ajaran-Mu Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara, tetap hidup dalam kasih-Nya Tuhan, agar kita dapat menjadi orang-orang pemenang di dalam setiap kerja dan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati, salam sehati.